Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pasingri Pamesti, mahasiswi Manajemen Keuangan A 2019. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya pada mata kuliah Akuntansi Manajemen, yaitu analisis job order costing, cost volume profit, dan perencanaan laba pada UMKM SM Semarang. SM Semarang merupakan home industry yang berdiri sejak bulan April 2019 dengan nama KBLI Perdagangan Eceran Makanan Lainnya dengan kode 47249. SM Semarang berlokasi di Genuk Karanglo RT 6 RW 1, Tegal Sari, Kecamatan Candisari, Kota Semarang. Nama pemilik industri ini adalah Ibu Siti Mudrika, yang mana modal awal usahanya berasal dari uang pribadi Ibu Siti Mudrika itu sendiri. Dalam kegiatan industrinya, SM Semarang mampu memproduksi 6 toples per hari dengan berat 350 gram bawang goreng, yang mana setiap produksinya atau setiap toplesnya dibanderol seharga 110.000 per toples. Sebagai home industri manufaktur yang bergerak di bidang makanan, SM Semarang menyediakan produk bawang goreng. Ibu Siti Mudrika membangun usahanya bermodalkan 100.000 dari modal yang dimiliki Ibu Siti Mudrika. Produk SM Semarang dipasarkan melalui online shop seperti pada e-commerce Shopee, Tokopedia. Kemudian promosi dilakukan melalui media sosial seperti Instagram dan Facebook. Dalam proses pembuatan bawang goreng SM Semarang, bahan yang digunakan adalah bawang merah pilihan, garam, penyedap, tepung maizena. Terdapat beberapa tahapan yang dilakukan dalam memproduksi bawang goreng seperti pada bagian di bawah ini. Ada pengupasan kulit bawang merah, kemudian pencucian bawang merah, pengirisan bawang merah, pencampuran bawang merah dan bumbu, penggorengan bawang merah, penirisan bawang merah goreng, kemudian pengemasan. Struktur organisasi pada UMKM SM Semarang masih tergolong sederhana. SM Semarang memiliki 4 orang karyawan, diantaranya 2 di bagian pengupasan dan pengirisan, 1 orang di bagian penggorengan dan pengemasan, dan 1 di bagian admin atau bagian penjualan. Latar belakang masalah dari makalah ini adalah apakah UMKM Semarang menggunakan metode job order costing, berapa besar nilai BEP-nya, berapa besar nilai margin of safety, berapa besar nilai operating leverage-nya, kemudian berapa tingkat penjualan yang dihasilkan agar memenuhi target laba yang ingin dicapai oleh UMKM SM Semarang pada tahun berikutnya. Berikut adalah daftar bahan baku langsung yang berjumlah totalnya Rp62.075. Kemudian ini adalah total biaya tenaga kerja per hari senilai Rp71.500. Kemudian ini ada bahan baku tidak langsung yang totalnya Rp946.400. Ada biaya tenaga kerja tidak langsung sebesar Rp32.000 per hari. Kemudian ada biaya overhead dengan total Rp100.000. Kemudian ada harga pokok produksi, yang mana total harga pokok produksi sebesar Rp1.212.975, yang mana labanya 25% dari total harga pokok produksi senilai Rp303.244. Kemudian perbandingan dari metode perhitungan perusahaan dengan job order costing. Harga pokok produksi pada perhitungan perusahaan senilai Rp266.575, sedangkan perhitungan job order costing Rp1.212.975 dengan laba perhitungan perusahaan Rp66.644, sedangkan pada job order costing Rp303.244 dengan HPP plus 25%. Pada perhitungan perusahaan senilai Rp333.219. Pada perhitungan job order costing, HPP ditambah laba senilai Rp1.516.219. Kemudian ini adalah data penjualan pada tahun 2020 SM Semarang dengan total penjualan dalam 1 tahun sebesar Rp155.870.000 dengan terjual
1417 pieces atau toples. Pada biaya tetapnya dengan total 34.506.000 rupiah dengan biaya tetap per unit yaitu 24.351 rupiah. Kemudian ini ada biaya variabel yang mana totalnya 89.253.275 rupiah dengan biaya variabel per unitnya senilai 62.987 rupiah. Kemudian ini ada analisis CVP atau cost volume profit menggunakan kontribusi margin yang mana dari penjualan ditambah beban yang mana penjualan dikurangi biaya variabel kemudian menghasilkan margin kontribusi. Kemudian dari margin kontribusi tersebut dibagi dengan total penjualan sehingga muncullah rasio kontribusi marginnya yang mana dari totalnya 43% dan per unitnya juga 43%. Kemudian ada analisis CVP menggunakan break even point dengan BEP 80.737.236 rupiah dengan BEP per unitnya 734 rupiah yang mana untuk menghitung titik impasnya menggunakan biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi, kemudian untuk BEP per unitnya yaitu biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Untuk analisis CVP menggunakan margin of safety yaitu dengan penjualan aktual dikurangi BEP. Kemudian untuk berapa persennya yaitu dari margin of safety-nya dibagi total penjualan yang dianggarkan aktual yang mana menghasilkan 48%. Untuk analisis CVP menggunakan operating leverage dengan penjualan dikurangi beban variabel ditambah beban tetap dikurangi beban tetap menghasilkan laba neto operasi dengan tingkat leverage operasi yaitu 2,07. Untuk metode perhitungan perencanaan laba dengan diasumsikan target laba 15%, maka didapatkan tahun berikutnya laba yaitu 36.927.334 rupiah yang mana penjualan yang harus dicapai untuk menghasilkan laba tersebut harus sejumlah 413 toples. Kesimpulannya dari analisis job order costing, hasil dari penelitian dan perhitungan sebelumnya mengenai harga pokok produksi pada SM Semarang yaitu menggunakan dua penggolongan biaya yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung berdasarkan perhitungan pada perhitungan harga pokok produksi menggunakan metode perusahaan dan metode job order costing terdapat selisih sebesar Rp946.400 sedangkan untuk perhitungan harga jual terdapat selisih sebesar Rp1.183.000. Hal ini disebabkan pada perusahaan tidak menghitung secara terperinci komponen penggolongan biaya sehingga pada perhitungan perusahaan mengalami undercosting. Untuk UMKM SM Semarang pada tahun 2020 memiliki penjualan 155.870.000, kemudian dengan biaya variabelnya Rp89.253.275 dengan biaya tetap 34 juta sekian. Kemudian menghasilkan rasio kontribusi margin sebesar 43%. Pada rasio tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan unit penjualan maka laba juga meningkat sebesar nilai rasio kontribusi margin tersebut dengan asumsi tidak ada perubahan biaya. Untuk BEP-nya dari data yang dapat mencapai BEP karena pada tahun 2020 sudah mencapai keuntungan. Untuk margin of safety-nya karena sebesar 48%, maka batas maksimal penurunan penjualan untuk periode yang akan datang tidak boleh kurang dari 683 unit atau Rp75.132.764. Jika SM Semarang memiliki penurunan penjualan dari jumlah yang telah ditentukan, maka akan mengalami kerugian. Untuk tingkat leverage operasi, maka setiap perubahan penjualan akan mempengaruhi jumlah laba. Maka
dari level operasi UMKM SN Semarang sebesar 2,07, di mana setiap kenaikan 1% pada pendapatan penjualan maka laba juga akan naik sebesar 207%. Dari data yang telah dihitung menggunakan alat yang digunakan analisis cost volume profit, maka target laba yang direncanakan UMKM diharapkan mengalami peningkatan sebesar 15% dari tahun sebelumnya. UMKM SN Semarang target laba 36.927.334.000 yang bisa dicapai dengan total penjualan sebanyak 413 unit dengan asumsi tidak ada perubahan biaya. Nah, untuk saran bagi para pelaku usaha sebaiknya membuat laporan keuangan. Meskipun laporan keuangan tersebut sederhana, kemudian laporan keuangan tersebut dapat memberikan gambaran detail bagaimana kondisi keuangan perusahaan. Kemudian diharapkan juga dalam setiap pesanan menggunakan metode job order costing, maka akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal karena seluruh pembebanan biaya dibebankan ke produk. Kemudian diharapkan juga perusahaan hasil identifikasi serta pengklasifikasian biaya seperti biaya variabel dan biaya tetap agar dapat mendapatkan hasil perencanaan laba yang optimal yang digunakan untuk waktu yang akan datang. Kemudian untuk unit usaha sebaiknya menggunakan analisis CPV serta melakukan perencanaan laba yang digunakan sebagai alat pengawasan dan pengendalian operasional dengan menggunakan alat seperti BEP, MOS, CM, dan OL. Kemudian juga pemerintah di daerah Semarang juga sebaiknya memiliki peran yang aktif terhadap UMKM, memberikan perhatian lebih serta pembinaan rutin kepada setiap pelaku usaha mengenai cara pengelolaan usaha yang baik dan benar seperti pembuatan pembukuan, penentuan harga dengan analisis perhitungan harga pokok penjualan dan lain sebagainya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.